Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hadiah Rasya Putra Irawan. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM Z0123077. Di sini saya akan menyampaikan tentang portofolio kuliah selama 1 semester untuk melengkapi tugas semester genap dari Bahasa Indonesia. Pertama-tama, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama adalah pentingnya belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan suatu bahasa yang telah terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 silam. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar, yakni bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Lalu sejak kala itu, bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang diperuntukkan untuk berbagai macam aktivitas seperti berkomunikasi, menulis surat, hingga merancang undang-undang. Hingga akhirnya, bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya setelah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tak hanya sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga memiliki berbagai peran lain. Dengan belajar bahasa Indonesia, kita bisa mendapatkan banyak benefit, seperti mampu memupuk rasa persatuan dan kesatuan, dan juga apabila kita bisa memahami bahasa Indonesia dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka hal tersebut akan menjadikan kunci untuk mempercepat pemahaman dalam suatu hal. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Berikutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi belajar bahasa Indonesia. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk menyampaikan pikiran, ide, dan informasi melalui lambang-lambang yang memiliki makna. Ini melibatkan penggunaan kata-kata, simbol, atau tanda yang diatur berdasarkan aturan tata bahasa tertentu. Bahasa bisa bersifat lisan atau tertulis, dan setiap komunitas memiliki bahasanya sendiri dengan karakteristik yang unik yang mencerminkan budaya dan identitas mereka, seperti suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, lalu suku Sunda menggunakan bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan globalisasi, bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Mengingat bangsa Indonesia ini memiliki berbagai budaya di dalamnya. Belajar bahasa Indonesia di Indonesia ini menjadi kunci untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya. Bahasa Indonesia menjadi perekat sosial yang menghubungkan beragam komunitas dan menyatukan perbedaan. Selain itu, pembelajaran bahasa Indonesia memungkinkan suatu individu, seseorang, untuk berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan sosial, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan menciptakan kenyamanan dalam berkomunikasi. Dan juga, bahasa Indonesia juga menjadi dasar yang fundamental untuk pengembangan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara. Dengan demikian, belajar bahasa Indonesia bukan hanya tentang penguasaan aturan tata bahasa, tetapi juga tentang memahami keberagaman budaya, membangun komunikasi efektif, dan mendukung pembangunan literasi dan pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi alat yang kuat untuk mempersatukan masyarakat, menjaga warisan budaya, dan memfasilitasi pertukaran ide serta informasi dalam masyarakat yang beragam. Berikutnya kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pemakaian bahasa lisan dan tertulis dalam berbagai konteks. Bahasa Indonesia memegang peran yang sangat vital sebagai fondasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai alat komunikasi utama, bahasa Indonesia menjadi jembatan yang menghubungkan beragam suku, budaya, dan latar belakang sosial. Keberagaman ini tercermin dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai medium yang bersifat inklusif.
menyatukan pemikiran, dan menciptakan keselarasan dalam berbagai interaksi sehari-hari. Secara keseluruhan, pemahaman dan penguasaan baik bahasa lisan maupun tulis berperan sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan individu dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi formal. Bahasa lisan dengan keberagamannya memberikan dimensi tambahan pada komunikasi sehari-hari, sementara bahasa tulis memberikan struktur dan formalitas, terutama dalam situasi formal seperti pertemuan bisnis atau acara-acara resmi. Kombinasi keduanya menjadi kunci untuk mencapai komunikasi yang efektif, mampu memahami perbedaan konteks, dan membangun hubungan yang harmonis dan bersistem dalam kehidupan. Berikutnya, berbahasa yang baik, benar, dan santun dalam berbagai konteks. Bahasa yang baik, benar, dan santun merupakan fondasi utama dalam menjalankan komunikasi yang efektif di berbagai situasi dan lingkungan. Kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat tanpa melupakan etika dan kesantunan tidak hanya mencerminkan kecakapan komunikasi seseorang, tetapi juga mengidentifikasi tingkat penghargaan terhadap orang lain dalam setiap konteks, baik itu dalam percakapan sehari-hari, diskusi, formal, atau interaksi daring. Pentingnya menggunakan bahasa yang tepat dan sopan itu tidak boleh diabaikan. Berbahasa yang baik, benar, dan santun tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat, tetapi juga sebagai cerminan dari kepribadian etika seseorang dan kemampuan komunikasi seseorang. Dengan komunikasi yang baik juga dapat membangun ikatan dengan baik. Dengan demikian, berbahasa yang baik, benar, dan santun bukan hanya merupakan keterampilan komunikasi, tetapi juga merupakan aspek penting dalam membangun hubungan interpersonal yang positif dan meningkatkan reputasi seseorang. Berikutnya, materi berikutnya yaitu berbahasa yang santun dalam situasi resmi. Berbahasa yang santun dalam situasi resmi merupakan fondasi utama dalam menjaga profesionalisme dan membangun hubungan yang baik. Meskipun lisan berperan penting dalam berbahasa santun dalam situasi penting, namun bahasa tubuh juga memerankan penting di dalamnya. Apabila semua aspek ini diperhatikan, seseorang dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka dalam situasi resmi, membangun hubungan yang baik, dan mencapai tujuan komunikatif dan lebih efektif. Berikutnya, berbahasa yang santun dalam situasi non-resmi. Berbahasa santun adalah sebuah kemampuan atau tindakan menggunakan kata-kata dan ekspresi secara sopan, hormat, dan menghargai dalam berbagai komunikasi. Meskipun dalam situasi non-resmi, berbahasa santun tetap penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan berbicara secara santun, kita menunjukkan rasa hormat, kepedulian, dan empati terhadap orang lain. Selain itu, berbahasa santun juga dapat meningkatkan efektivitas dalam berkomunikasi. Dengan mempercepat proses komunikasi, meningkatkan responsivitas orang lain terhadap pesan yang kita sampaikan, serta meminimalisir potensi konflik atau kesalahpahaman dalam melakukan komunikasi. Dengan demikian, berbahasa santun memiliki banyak manfaat yang positif dalam membangun hubungan interpersonal yang baik dan menciptakan lingkungan komunikasi yang positif dan harmonis. Berikutnya, memahami maksud implisit dan eksplisit dalam komunikasi penutur, lawan, tutur, dan partisipan. Memahami maksud implisit dan eksplisit dalam komunikasi adalah keterampilan esensial yang mempengaruhi efektivitas interaksi antara penutur, lawan tutur, dan juga partisipan. Bagi penutur, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat sangat penting. Pesan eksplisit yang disampaikan secara langsung biasanya lebih mudah dipahami oleh pendengar atau penerima. Namun, dalam banyak situasi, penutur mungkin memilih untuk menggunakan pesan implisit yang memerlukan penafsiran lebih dalam dan pemahaman konteks yang lebih luas. Hal ini sering dilakukan untuk menjaga kesopanan atau menghindari konflik. Misalnya, alih-alih secara langsung menyatakan ketidaksetujuan, seseorang penutur ini mungkin menggunakan sindiran atau petunjuk halus untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Secara keseluruhan,
Kemampuan untuk memahami maksud implisit dan eksplisit dalam komunikasi adalah aspek yang sangat penting dalam membangun hubungan interpersonal yang baik dan berinteraksi secara efektif. Ini memerlukan kepekaan, keterampilan mendengarkan, dan pemahaman konteks yang mendalam. Dengan memahami kedua jenis pesan ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Hal ini sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam, di mana komunikasi efektif adalah kunci untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Berikutnya, terampil berbicara di depan publik. Keterampilan berbicara di depan publik adalah kemampuan yang sangat penting di berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam konteks profesional maupun pribadi. Berbicara di depan umum bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana tentang pesan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh para pendengar atau oleh para audiens. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek seperti penyusun materi yang baik, penggunaan bahasa tubuh yang efektif, serta kemampuan untuk mengendalikan suara dan intonasi. Orang yang terampil berbicara di depan publik mampu mempengaruhi dan menginspirasi audiens, serta membangun kredibilitas dan kepercayaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bahasa Indonesia yang telah saya pelajari selama 1 semester ke belakang ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Hadiah Rasya Putra Irawan pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.